Tapi ini lihat setelah update Poco F6 stabil parah cuy. Dia checklist 3, jadi pastinya aplikasinya aman ya teman-teman ya. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta, dan teman-teman di video kali ini di sini kita akan bahas guys ya, ini kebetulan ada update paling baru untuk aplikasi Joyose guys. Kita akan coba tes teman-teman ya di Poco F6 dan di Poco X6 Pro ini setelah update ke HyperOS 1.02 ya, atau HyperOS 2.0.102. Oke, di sini untuk security kita gunakan bawaannya dulu ya teman-teman. Kita gunakan bawaannya dulu. Ini kita gunakan versi defaultnya. Ini di Poco X6 Pro. Ini dia versi 10.7.0. Kalau di Poco F6 dia versi 10.7.7 ekor 1.1 guys ya. Oke, jadi di versi ini nih. Oke, untuk security-nya. Dan untuk plugin layanan juga ini versi default atau masih versi bawahnya. Yang akan kita ubah di sini hanya di Joyose-nya aja guys. Kita akan coba update ya ke versi paling baru. Oke, langsung aja teman-teman kita masuk ke sini. Ya, kita akan coba installkan. Nah, ini dia teman-teman ya. Langsung kita installkan Joyose 2.4.26 ya. Langsung aja kita lihat guys. Nah, ini sedang melakukan scanning. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke ya. Nah, ini di Poco F6 sudah selesai diinstal. Dia checklist 3. Jadi pastinya aplikasinya aman ya, teman-teman ya. Kemudian di Poco X6 Pro juga sudah berhasil terinstall. Ini, teman-teman ya. Tuh. Oke, checklist 3 juga. Nah, sebelum kita masuk ke uji tes atau ke gameplay, di sini kita akan coba cek dulu masuk ke dalam game space-nya. Nah, teman-teman bisa tahu ya, untuk aplikasi Joyose ini tuh fungsinya banyak banget. Ya, banyak banget guys fungsinya. Oke, kita coba lihat. Kita masuk dulu ke dalam game space-nya. Nah, ini masing-masing guys ya. Kita masuk dulu. Ini ada game Odin guys. Ya, Valhalla Rising. Nanti kita bahas ya di satu-satu device-nya. Oke, yang mungkin penasaran, kali ini kita nggak tes dulu game itu. Kita akan coba tes dulu seperti biasa di Genshin Impact. Seperti apa performanya. Apakah bisa stabil teman-teman. Saya akan coba main sedikit lebih lama ya di Genshin Impact. Kita coba lihat dulu teman-teman untuk di bagian settingnya. Nah, dia otomatis ke reset guys. Setelah kita coba update kan ya. Oke, langsung aja kita masuk lagi. Ini juga sama nih di Poco F6. Kalau di F6 sih dia nggak reset guys. Ya, kita gunakan custom dulu ya teman-teman di sini settingnya. Ini untuk di Poco X6 Pro. Settingnya seperti ini ya. Tekstur kualitas filternya kita gunakan kualitas tinggi. Oke, kalau seperti ini kita gunakan mode Pro. Yang lain-lainnya sudah guys, seperti itu. Ya. Kemudian di sini settingnya juga kita samakan. Ini kita gunakan kualitas tinggi ya. Ini untuk di Poco F6. Ini kita gunakan mode Pro. Yang lain-lainnya sudah guys. Seperti biasa kita cek dulu di mode performa pengecualian. Nah, aplikasi scan harus terchecklist seperti ini. Biar tidak reset. Oke ya. Seperti itu guys. Kalau dari tampilannya ini aman aja. Nggak ada tambahan fitur. Karena ya untuk Joyose sendiri ini sebenarnya bukan ke arah UI dari game space. Tapi ke fungsi di dalamnya guys. Ya, fungsi di dalamnya. Ya, seperti kayak kontrol thermal ya, kemudian fungsi-fungsi seperti kayak SMS dan lain sebagainya. Pokoknya itu Joyose itu meskipun dia cuma 5, sekian MB, tapi itu fungsinya luar biasa guys. Banyak banget. Makanya saran saya jangan dihapus permanen, guys. Itu demi keamanan HP teman-teman ya. Takutnya nanti pas dihapus memang sih performanya jadi gacor banget ya. Jadi wah mantap pokoknya. Jadi performa yang sebenarnya itu terunlock. Saya pernah bahas waktu itu di Poco X3 Pro. Cuman saya takut matot guys ya. Poco X3 Pro saya. Jadi saya install kembali Joyose-nya. Gitu ya. Supaya memang kalau kita coba di suhu tertentu itu memang dia terlimit. Jadi aman. Nggak sampai overheat ya. Nggak sampai melelehkan si SoC-nya ya. Hardware-nya gitu. Akibat panas. Ya.
Oke teman-teman, di sini saya akan langsung saja coba tes. Nanti kita akan kembali setelah saya coba main kurang lebih ya. Sekarang jam berapa nih? Sekarang jam 20.37 ya. Kita kurang lebih 1 jam lah ya. Kita coba tes 1 jam di Genshin Impact ya. Di Joyose kali ini dengan security tadi yang default, plugin default, kita cuman updatekan Joyose di ekor 26 ini. Apakah bagus, worth it untuk dicoba diupdatekan? Ya, kita lihat guys nanti ya. Di sini saya akan coba mainkan dulu kurang lebih 1 jam. Nanti kita balik lagi setelah saya coba kurang lebih 1 jam ya. Oke guys, di sini kita sudah main cukup lama ya. Ini kurang lebih 1 jam ya Genshin Impact teman-teman ya. Ini kita sedang berhenti dulu di sini. Langsung aja teman-teman kita lihat ya. Ini masih di 60-an FPS guys. Lihat. Ini luar biasa ya. Tuh. Masih 59 60 FPS. Ini kita coba pakai Joyose 2.4 ekor 26 ya. Ini dengan menggunakan security default dan juga plugin layanan default. Ini masih aman guys. Dan suhu kita coba lihat guys. Suhu di sini kedeteksi adem guys. 43,7 doang ini coy. Kita lihat bagian belakang. 42 sini 40 malah. 41. Aman coy. Aman ini guys, ya, worth it ini. Bisa teman-teman coba guys. Ada musuh nih guys. Ada musuh guys. Kita lihat. Oke, kita coba lawan ya bentar ya. Masih aman lihat 60-an FPS ya. Tuh. Kita coba tes main 1 jam ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, ini dia guys. Oke ya, teman-teman. Oke. Kurang lebih seperti ini coy. Lancar guys ya. Lancar guys ini guys. Nah, jadi teman-teman nanti bisa dicoba aja nih ya untuk security yang satu ini. Nanti di akhir kita coba bahas teman-teman di hasil aplikasi scan-nya. Kemudian kita coba lihat teman-teman ini di Poco di Poco F6 dia juga masih stabil guys ya di 60-an FPS lihat. Tuh ya. Oke. Ini kita pakai wheel boss pastinya teman-teman ya. Kita pakai wheel boss aman. Suhu juga di sini kita coba lihat dapat berapa suhunya. Paling tinggi di bagian belakang 43,2, 42,4, 43 ya. Adem. Bagian layar depan di sini kita lihat 43 doang, guys. Mantep ini, 1 jam ini, guys. Ini malah 40 area sini 43 aja. Kita coba tes 1 jam. Sebelumnya kan teman-teman bisa disimak lah video-video saya sebelumnya sampai 47 sampai 48. Ini kali ini bener-bener mantep banget guys, update guys ya. Oke, tidak berlama-lama yuk langsung aja teman-teman. Kita coba lihat di hasil perekaman aplikasi scan-nya. Oke guys ya, di sini kita sudah nih teman-teman di aplikasi scan ya masing-masing. Kita coba lihat teman-teman ya, ini di Poco X6 Pro dulu ya teman-teman ya, Poco X6 Pro dulu. Kita main 57 menit lah ya, kurang lebih 1 jam lah ya, kurang lebih 1 jam. Dan teman-teman bisa lihat di sini, lihat smoothness-nya ya 99%, maksimal 61 fps. Dan di sini rata-ratanya 59,3 fps dan suhunya di sini maksimal tembus sampai 44,9 derajat Celcius. Grafisnya lihat guys. Stabil ya, mantap nih, pakai Joyose ekor 26. Lebih kaget lagi ini di Poco F6 guys. Ini wah keren sih. Wajib diupdatekan ke sini guys nih. Kalau di Poco F6 saya main 1 jam guys tuh, 1H ya, 1 jam. Kita lihat di sini
rata-rata FPS-nya 59,9 guys ya. Dan suhu malah lebih panas di Poco X6 Pro dibanding Poco F5. Poco F5 lagi. Poco F6 guys, 44,5, ini 44,9. Tuh, ya. Lihat guys. Lihat. Ini smoothness-nya Poco F6 100%. Lihat ini 99,9%, ini 100%, dan di sini mark FPS bisa sampai ke 65 fps ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Tuh, ya. Oke, rata-ratanya 59,9 fps. Luar biasa guys, lihat grafisnya. Nggak seperti ini sebelumnya cuy, ya. Teman-teman bisa simak aja ya review-review saya sebelumnya Poco F6 nih khususnya ya. Sebelum update ke HyperOS 2.0102, performanya ini malah lebih bagusan yang X6 Pro. Di F6 kurang bagus guys. Bahkan ketika di menit 18 aja dia sudah ngelimit gitu ya, sudah naik turun gitu ya teman-teman ya untuk si grafisnya. Grafiknya. Tapi ini lihat setelah update Poco F6 stabil parah cuy. Jadi khusus pengguna atau user Poco F6 wajib diupdatekan guys, wajib diupdatekan ke HyperOS 2.0.102 cuy. Wajib ya, wajib gitu ya. Itu rekomendasi dari saya guys. Ini pakai Joyose ekor 26 juga, ini bagus banget performanya ya. Oke, semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman. Dan itu aja. Jangan lupa bantu like, yang belum subscribe dulu guys, biar saya lebih semangat lagi ke depannya. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Gila guys, mantap sekali ya. Poco F6 performanya, keren setelah update.